Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat subuh. Ini perjalanan yang part kedua ya, baru sampai Cileunyi ini. Tol Cileunyi ya, masuk tol Cileunyi. Berangkat ke Garut mau ngajar. Ini berangkatnya tadi 5:30 lah, pada subuh jam 5 lebih, 5:30 mungkin. Apalagi ini tanggal kalau salah 17 Juli ya. 17 Juli nggak tahu. Oke, belum lanjut seperti biasa, yang minta dukungannya lah ya, di subscribe lah ya, di like lah, di komen lah, ditonton ya, ditonton minimal setengahnya lah, 50% videonya. Tapi kalau suka mah semuanya wenya sampai tonton. Nah, ini saya akan berbagi lagi tentang perjalanan ke Garut ya, ke sekolah di subuh hari Senin ini, supaya bisa ikut upacara ya. Oke, mudah-mudahan ya kabarnya kalian semua baik-baik, sehat-sehat, amin ya. Oke, tetap bahagia selalu ya, karena kebahagiaan itu gak usah dicari ya, tapi ciptakanlah kebahagiaannya masing-masing ya. Seperti saya bahagia ini ya, cuap-cuap kayak gini menghibur Anda lah, mudah-mudahan terhibur juga ya. Apa tuh ya untuk sekarang perjalanan part 2 ini, cerita apa ya? Ya cerita ini di jalan nih pada subuh-subuh nih, beginilah suasananya ya. Di subuh hari ada matahari baru nongol tapi tidak bisa. Oh iya ya, ini teh kalau yang matahari terbit ya apanya apa ya, sunrise ya, sunrise ya. Kalau terbenam sunset, kalau salah cobalah di komen ya, kebalik contohnya atau apa gimana, apalagi. Tapi ini mah nggak bisa di laut, beda jangan di laut ya, bisa kelihatan. Oke, ini dia suasananya, mudah-mudahan lah sehat ya. Aduh, udah malam nih, saya tadinya udah agak tunduh. Oke lah, tamatin nih satu lagi ya untuk part 2 ya, OTW Garut. Mungkin seputar dari perjalanan ini ya, membagikan suasana untuk kawan-kawanku semuanya, teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku ya. Inilah perjalanan dari Cecep ya, Cecep Rider, jangan takut di jalan ya. Nah, cenah slogana jangan takut di jalan ya, karena kalau kita tetap dengan persiapan keselamatan apapun gitu ya, jangan takutlah, berdoa, tawakal ala Allah ya, bertawakal kepada Allah ya. Segala sesuatu juga kita harus positive thinking lah, positive thinking ya. Karena kalau kita berpikiran terus positif, itu akan menjadi doa ya, menjadi doa untuk kita ya. Jadi dalam berpikir itu harus tetap positif ya, jangan negatif. Aduh, kiusun anu takut apa, jangan ya, takutnya nanti diaminkan sama malaikat. Tapi kalau kita berpikir positif ya, kalau diaminkan malaikat kan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah dikabul jadi doa gitu ya. Makanya jangan pesimis tapi optimis ya, segala sesuatu harus optimis ya. Persiapkan, direncanakan, dimanage ya. Dalam sesuatu itu kita harus bisa memanage ya, segalanya juga. Persiapkan masa depan, mimpi kita mau apa ya, dimanage. Persiapkan dari sekarang gitu ya, plan A, plan B gitu ya. Kita itu harus punya cita-cita ya, harus punya tujuan. Contoh kayak gini nih, perjalanan tujuannya ini kan ke sekolah gitu ya, gitu.
harus ada tujuan, semuanya harus punya tujuan ya, harus ada tujuannya. Nah ini udah masuk ke Atek ya, Cekek belum terlalu ramai nih. Biasanya kalau agak siangan dikit tuh udah macet di sini ya, menyeberang yang para pegawai itu yang belanja dulu di pasar gitu ini ya, angkot menumpuk gitu ya. Nah ini masih benar, berarti tadi berangkat jam 5-an ya, jam setengah 6 kurang, jadi sini belum terlalu macet. Makanya kalau itu godaannya itu, rintangannya itu kalau mau ke Garut itu ya, kalau telat aja, siang aja dikit ya udah macet gitu. Makanya kalau hari Senin itu benar harus dari subuh gitu ya. Udah kalau lewat dari sana kena macet lama, sampai paling jam 9 jam 10 bisa sampai ke sekolah ya. Diam. Itu dia guys, kita udah sampai Rancaikek, ujungnya ke Cicalengka ya, sampai Cicalengka nih. Nah ini ke Atek lagi nih ya. Nah di sini juga sering macet nih. Nah kalau udah lewat sini udah aman ya, udah aman ke depan langsung. Nanti apalagi Parakan Muncang bebas, udah lah kesana mah bebas. Ini mah Rancaikek kalau bebas juga kalau ada kendala macet, bubaran pabrik ya, sip besar gitu ya. Apalagi kalau musim hujan ya, ada banjir gitu ya. Aduh, itulah godaan. Tapi tetaplah kita itu jangan mengeluh lah, jangan banyak mengeluh ya, jangan banyak mengeluh, karena mengeluh itu tandanya kita tidak mampu ya. Tanda tidak mampu, mengeluh adalah tanda tidak mampu. Kita itu tidak mampu, mengeluh merasa tidak mampu, merasa diri kita itu lemah gitu ya. Jadi apapun itu musibahnya kita harus sabar ya, harus optimis, kita bisa menyelesaikan masalah apapun. Meskipun cek Tokugawa Ieyasu ge naon cenah ungkapanana teh, quote nate cek Tokugawa Ieyasu teh, pria adalah yang di atas pundaknya selalu memikul beban. Ketika suatu beban selesai, maka akan ada lagi beban yang lain gitu ya, pasti ada yang tanggung Yesus. Tapi tetap kita tuh harus optimis ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, cenah cek surat Al-Baqarah deh. Cek Allah teh firman Allah itu tidak akan memberikan atau membebaninya hambanya itu dengan yang dia tidak bisa mampu menyelesaikannya atau mendapatkan solusinya ya. Itu insya Allah itunya semua dalam kadarnya, semua dalam ya pasti mampu bisa menyelesaikan, ada solusi. Segala sesuatu juga pasti ada solusinya. Jadi tetap kita berdoa saja, karena doa itu dapat merubah takdir ya. Ingat, doa itu dapat merubah takdir gitu ya. Berdoa tapi jangan lupa ikhtiarnya ya, ikhtiar, karena segala juga membutuhkan proses, kemudian segala usaha itu kita pasti ada hasilnya ya, segala. Jadi ketika kita mengeluh kenapa ini tidak berhasil, jadi seberapa besar sih usaha kita gitu ya. Tanya diri kita sendiri, jangan pernah menyalahkan orang lain dalam hidup ini ya. Salahkan diri kita atas usaha kita sudah sejauh mana. Berarti kalau tidak berhasil, usaha kita belum maksimal gitu ya. Seperti itu. Kadang kita itu mengeluh, menyalahkan orang lain, faktor eksternal, padahal kebanyakan faktor internal ya, dalam diri kita gitu. Menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan gitu ya, janganlah. Kadang
terus berat juga, kadang kita suka berat untuk menyalahkan diri sendiri itu ya, tidak mau salah gitu dalam hidup itu. Ego ya, ego kita itu seperti itu. Manusia itu karena sudah ada gen iblis yang ada dalam diri kita itu ya. Iblis itu kan dalam Al-Quran sombong, diceritakan kan sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dalam surat Al-Baqarah itu diceritakan iblis tidak mau sujud tunduk kepada Adam karena merasa dirinya itu diciptakan dari api ya, sedangkan Adam itu mintin katanya dari tanah gitu ya. Itu makanya tidak mau sujud, merasa lebih mulia, api itu lebih mulia daripada tanah gitu ya. Seperti itu. Jadi aba wastakbaru minal kafir, hati-hati ya diri kalian, karena iblis itu sudah berjanji akan menggoda manusia sampai hari akhir kiamat gitu ya. Pasti terus menggoda. Ada dalam diri kita itu sifat iblis, tidak mau kalah, sombong gitu ya. Cirinya apa? Selalu merendahkan orang lain ya. Seperti kalau kita nih contohnya merendahkan orang lain ketika apalagi punya jabatan tinggi, status sosial tinggi gitu ya, kepada orang yang statusnya di bawah kita merendahkan, menghina dan lain sebagainya gitu ya. Bukan hanya itu saja ya, dalam masa penampilan aja gitu ya, kepada orang yang lebih jelek gitu ya dari kita, orang yang kulitnya hitam gitu ya, kita kulit putih, itu putih gitu kan, orang lebih menghina gitu, rasisme gitu, gak boleh ya, membuli gitu ya. Makanya saya menekankan jangan sampai bully itu merajalela gitu ya, karena itu adalah sifat iblis, membuli itu ya, merendahkan orang lain gitu, menghina. Jangan salah ya, yang jelek pun ya, kalau ada orang yang lebih jelek darinya suka menghina dia itu ya, menghina, membuli gitu ya. Aduh, makanya itu hati-hati ya ketika kita tidak ego, tidak mau mengalah gitu ya, merasa lebih mulia dari orang lain karena harta atau karena jabatan. Itu nggak bisa seperti itu ya, karena derajat seseorang itu, kemuliaan derajat seseorang itu yang tahu hanya Allah. Di sisi Allah itu lebih mulia itu gitu ya. Itu jadi jangan sampai karena itu ada gen iblis ya dalam diri kita itu, kalau seperti itu kita mengaminkan itu ya, menghina itu, melecehkan, rasis, merasa lebih mulia dan lain sebagainya. Tidak ya, jangan sampai seperti itu. Apalagi dalam umat Islam itu tidak ada kasta ya, jangan sampai kita membuat kasta sendiri ya. Membuat kasta sosial itu. Apalagi kalau di agama itu kan ada kasta. Dalam Islam itu tidak ada kasta ya, semuanya sama derajatnya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah keimanan ya, di sisi Allah itu keimanan, kesolehan gitu ya, yang lebih tinggi dari derajatnya itu adalah itu. Jadi jangan sampai ya, dijaga gitu ya, dijaga, jangan sampai kita itu merasa lebih baik. Nah itu ya, merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain, seperti iblis. Iblis kan merasa dia diciptakan dari api, lebih baik dari tanah. Nabi Adam, manusia diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah, dia merasa lebih baik ya, lebih mulia. Hati-hati yuk, merasa lebih baik dari orang lain itu ya. Itu makanya sabar, tawakal gitu ya, jangan sampai merendahkan orang lain, menghina orang lain gitu ya. Minta ampun, taubat gitu ya. Makanya setiap sholat harus istighfar gitu ya. Mudah-mudahan menghapus dosa-dosa kita ya, seperti itu.
Oke, videonya sebentar lagi selesai ya. Ini kita sudah sampai ujung bypass Cicalengka ya, mau ke bypass apa ya, masih Cicalengka, Nagreg ya, sebelum Nagreg yang bypass Cengkeh Indah itu ya, Cicalengka Cengkeh Indah. Nah ini udah mau sampai ujung ya. Oke, tidak terasa ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita tetap dalam jalan Allah ya, fisabilillah, lindungan Allah, rahmat Allah, ridho Allah ya, menjadi orang yang bertakwa, soleh, solehah ya, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih yang sudah mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dilimpah ruaskan rezekinya, diberi rezeki yang melimpah gitu ya, dimudahkan segala urusannya gitu ya, didekatkan jodohnya, pokoknya segala sesuatunya yang kita inginkan dapat terkabul, dapat tercapai ya, amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja untuk season ini part 2 ya, ini part 2 ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.